Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa shadaqal rasuluhul karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan belajar bersama satu materi yang ini menjadi sebuah cahaya untuk generasi muslimin. Kita ucapkan kalimat paling mulia, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita syukuri pertemuan pada pagi hari ini. Kita dikumpulkan oleh Allah di pertemuan yang insyaallah semoga Allah reunikan kita, direunikan bersama orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah SAW. Reuni ini paling kita harapkan. Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, kalian kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Maka jangan sampai salah mencintai orang. Kita tahu generasi hari ini milih idola kadang cuma ikut-ikutan, yang itu bisa berbahaya karena kalau sampai salah milih idola, yang terjadi adalah tadi Nabi bersabda, Anda akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Maka cintailah Rasulullah SAW. Dengan begitu bukan hal yang tidak mungkin, dengan mencintai beliau maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga Firdaus. Allahumma amin. Hanya saja cinta itu nggak bisa nggak bisa dipaksa, ya Bu. Cinta nggak bisa dipaksa, tapi cinta itu bisa ditumbuhkan. Wabil khusus untuk para ibu-ibu, Bu lahiran tuh sakit mboten Bu? Saya nggak ngerasain soalnya Bu, sakit Bu. Tapi ternyata perempuan itu bisa mencintai bahkan yang menyakitinya. Ini disakiti ternyata. Nah ini kalau Rasulullah ini nggak pernah menyakiti umatnya, maka mari cintai Rasulullah, dan mencintai ini butuh bukti. Tapi kita di sini akan belajar bersama dengan Ustadzuna, Ustadz Anton. Masya Allah, Ustadz sudah hadir di tempat kami belajar di Rumah Sajadah, dan kami matur dulu nih profil beliau, CV-nya beliau. Tadi sudah dibacakan tentang kami, sekarang kami bacakan tentang guru kami. Nama lengkapnya beliau adalah Ustadz Anton Ismunanto. Beliau selisih setahun dengan saya. Beliau lahir tahun 1987. Jadi tebakan saya usia 36, betul ya, 36. Beliau mengajar di Mu'alimin. Ini di antara riwayatnya, beliau pernah di Malaysia, Ustaz ya, Departemen Dakwah Usuluddin Malaysia. Kemudian beliau juga pernah di Gontor PKU, ISID Gontor, dan kemudian di UIN Yogyakarta. Dan aktivitas beliau sekarang adalah menjadi pengajar Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, menjadi pengajar pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, dan menjadi pengajar Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Juraim Muhammadiyah Yogyakarta. Masya Allah, sudah banyak nama Muhammadiyah tercantum. Berarti ini Masya Allah sirahnya layak kalau kita harus belajar kepada Ustadz Anton, karena dalam hidupnya penuh dengan Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah ini, kita Muhammadiyah kan? Kita pengikutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak panjang kata, kita dengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Anton tentang pengantar sirah, Bu. Bapak Ibu semua, kita akan belajar adik-adik semua tentang pengantar sirah. Tapi memang kata sirah sendiri memang harus nanti kita perjelas lagi, apa sirah itu apa sih gitu. Yang dimaksud sirah itu apa. Kemudian
kenapa sih kita harus belajar sirah? Gitu. Sirah itu apa? Kemudian kenapa kita harus belajar sirah? Dan habis itu kalau mau belajar sirah caranya gimana, Ustaz? Nah, ini langsung saja kepada Gurunda Ustadz Anton. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Asatidzah, sajadah yang saya hormati, santri yang saya banggakan, dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi di tempat ini. Sebetulnya kalau membahas sirah Ustaz Ali sudah cukup. Karena sebetulnya saya tidak belajar setertib beliau. Hanya tiba-tiba kalau di Jogja di sekolah sirah saya langsung diseret oleh Ustadz Kulo, Ustadz Ridwan Hamidi untuk jadi pengajar dan intensifikasi atau pendalaman di Sirah 2. Nah, jadi sebenarnya beliau lebih tertib gitu. Tapi mungkin ini untuk pengayaan karena santri sekalian mendapatkan materi dari beliau, saya memberikan pengayaan. Sebenarnya kalau bagi Bapak Ibu, ini pengantar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu materi yang perlu kita pelajari untuk menguatkan keimanan dan keislaman kita tuh adalah Sirah Nabawiyah. Dan Sirah Nabawiyah itu sebetulnya bukan sekedar cerita. Sirah Nabawiyah itu sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari Quran dan Sunnah. Bahkan orang bisa saja belajar Quran benar, belajar Sunnah benar, tapi nggak punya emosinya, nggak punya kecintaannya, nggak punya kepeduliannya. Ono para wong Islam sengit, ada saudara Muslim dibantai, tidak ada kepedulian. Ada persoalan di kalangan kaum muslimin, ya ora urusan. Dia belajar Quran benar, belajar hadis benar, tapi nggak belajar emosinya. Istilahnya tuh emosinya dijual terpisah. Nah, maka sebenarnya belajar Quran dan hadis itu yang orang itu tidak boleh luput itu adalah belajar sirahnya. Karena sirah itu adalah bagian emosional dari Quran dan hadisnya. Jadi perasaan-perasaan ketika iman itu bergejolak, berhadapan dengan kesulitan, menanggung beban, itu bisa kita rasakan ketika kita belajar Sirah Nabawiyah. Dan itu nggak bisa kita dapatkan dari Quran dan hadis. Quran dan hadis itu, apalagi kalau Quran dan hadisnya itu diajarkan, mohon maaf, nyun sewu, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus yang penekanannya hanya pikiran kognitif saja, itu pasti tidak mungkin merasakan kedalaman emosional dari Quran dan hadis, dan itu bisa kita dapatkan dari Sirah Nabawiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Sirah Nabawiyah ini dari kata saro yasiru niku artinya wong kang ngelakoni ngelewati. Sairun itu artinya perjalanan. Kalau sirah itu ya gampangannya itu riwayat perjalanan. Nah, ketika dikasih embel-embel Nabi atau Nabawiyah, itu berarti riwayat perjalanan Nabi, secara khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mau fokus sebetulnya Sirah Nabawiyah niku namung sekedap mawon. Sejak Kanjeng Nabi jadi Nabi umur 40 sampai beliau meninggal umur 63, itu dia. Tapi kalau mau diperluas, ya dari sejak beliau lahir sampai beliau meninggal. Mau diperluas lagi, ya sejak sebelum beliau lahir dan beberapa saat setelah beliau meninggal. Itu dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
pada kesempatan ini kami hanya ingin mengingatkan tentang 3 hal. Yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang itu artinya sanes kebun nggih. Latar belakang. Nah, niku kebun sanes nggih. Latar belakang itu adalah alasan. Ngomong alasan pun nggih saged dipelesetke nggih. Kalau niku kerencang itu. Sak jembar-jembare alas isih jembar alasan. Ono wae perkara. Alasan kenapa kita belajar sirah, lalu tujuannya serta urutan tahapannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama tentang alasannya, latar belakangnya. Kenapa kok kita perlu belajar sirah? Yang pertama ini adalah kita belajar sirah itu sebagai konsekuensi dari syahadat kita. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kula nyekseni, saya bersaksi tiada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Niku rak wagu to ngomong bersaksi nek Kanjeng Nabi niku utusane Allah, tapi malah orang ngerti sapa niku Kanjeng Nabi. Kanjeng sing disekseni niku sinten? Kan begitu. Jadi yang pertama ini adalah alasan kenapa kita perlu belajar sirah, karena kalau kita mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita perlu ngerti Kanjeng Nabi sing disekseni anggenipun piyambakipun niku utusane Allah niku sinten. Nah, jadi kita perlu tahu itu. Dan kok jahat banget nggih, benjing ade teng akhirat butuh kalian pitulungane Kanjeng Nabi. Tengah jenganipun Gusti Allah kok ada mboten kenal Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Muhammad niku wong sing paling penting awak dhewe ngertosi yang mbak niku sinten ya. Dia yang paling penting untuk kita. Kalau ada orang lahir yatim piatu, nggak tahu bapak ibunya, mungkin dia tidak tahu tentang masa lalunya. Tapi kalau orang nggak tahu Kanjeng Nabi, dia nggak tahu besok masa depannya itu sampai mana, di akhirat mau kemana. Dia harus tahu sapa sesuk wong sing duduhke, sapa wonge sing duduhke dalan ingkang nyelametke teng akhirat, lan sapa sesuk sing ngewangi teng akhirat teng ajeng Gusti Allah niku nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ingkang kaping pisan. Ingkang kaping pindho Ibu sekalian, yang kedua adalah itu konsekuensi dari rukun iman kita. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, lalu kepada nabi dan rasul. Andaikan kita tidak tahu detil-detil tentang para nabi sebelum Nabi Muhammad, niku mboten apa-apa. Jenengan mengertos nek sederenge Kanjeng Nabi Muhammad itu enten Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, nek perlu dinyanyikke lah. Tapi jenengan mboten ngertos Kanjeng Nabi, jenengan mboten ngertos Islam niku sakjane niku bentukane kados napa. Mboten ngertos nabi-nabi terdahulu niku tesih mboten masalah. Senajan kaya napa? Semua cerita nabi terdahulu itu kebanyakan pelajarannya tentang akhlak. Tapi kalau Nabi Muhammad niku nggih Islam niku nggih Nabi Muhammad. Islam niku sepenuhnya adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai manusia itu contoh dan teladan, tapi Nabi Muhammad sebagai yang menyampaikan Islam, beliau adalah wujud Islam itu sendiri. Nah, itu konsekuensi dari rukun iman kita. Yang ketiga, alasan kenapa kita perlu belajar sirah, karena Gusti Allah paling perintah. Gusti Allah paling perintah napa? Misalkan Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintah kalian Gusti Allah kangge ngandani ade sedaya. Napa niku? Nek kowe kuwi tresno marang Gusti Allah, kowe kudu ngetutke aku, ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad miturut perintahe Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakniki pertanyaane napa saged ade niku nuruti Kanjeng Nabi, nyontoh Kanjeng Nabi nek mboten ngertos sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten mungkin.
Ya, kita hanya bisa ittiba kepada Kanjeng Nabi hanya jika kita mengetahui, kalau perlu bahkan mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Ya, jadi fattabi'uni, mangkowe nuruti aku, ngetoti aku, nyonto aku. Lah pripun le nyonto le ngetotke nek mboten kenal marang Kanjeng Nabi. Nah, lalu ingkang kaping sekawan napa? Sinau sirah niku padha wae sinau menungso sing paling sempurna. Belajar tentang manusia yang paling sempurna. Napa meneh Gusti Allah pangandikan napa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ono atau ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang paling becik. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun dulu maupun nanti sampai akhir zaman yang profilnya selengkap Nabi Muhammad SAW. Mang coba jenengan duduh no malang kula, nek saged kula hadiahi 1.000 nggih, ban niku unjuk Bali nek perlu. Sinten wong sing informasi mengenai dirinya selengkap Nabi Muhammad? Enggak ada. Wong sing paling lengkap informasinya mengenai dirinya itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya lengkap, detil-detil informasi mengenai Kanjeng Nabi niku dipastikan kebenarannya dengan satu metode ilmiah yang namanya sanad. Nek anten sing ngonekke wah sanad rak metode kuno, salah. Sakniki niku sing kuliah do dadi dosen, sing nulis paper utawi makalah men ditampa teng jurnal, nek perlu jurnal internasional niku kudu ana sing jenenge catatan kaki. Catatan kaki niku mung padha karo sanad, mung cendak sak cendak-cendake. Napa mulih nek syaratnya catatan kaki niku mung 10 tahun kepungkur. Nek sanad niku duwa. Kita bisa tahu siapa yang menjadi rantainya satu persatu. Bahkan di sanad itu Bapak Ibu sekalian, nek ana wong goroh meng Gojek mawon niku hadisnya diragukan. Napa meneh le goroh niku tenanan. Ana wong ngapusi pitik senajan lengkeki pakan niku ngangge corong. Dhuwure ketara kebak ngisore jebule ra ono isine. Niku wae kalian sebagian ulama mboten ditampa riwayate. Jadi informasi mengenai Kanjeng Nabi ini pun komplit, dipastikan kebenarannya. Sing kaping 3 napa? Berguna kangge dunia dan akhirat kita. Jadi mboten enten sing informasine lengkap kados Kanjeng Nabi. Nek enten niku mboten tentu bener. Nek bener sekalipun belum tentu berguna. Nek Kanjeng Nabi niku wis informasine komplit, dipastikan kebenarannya, berguna kangge dunia dan akhirat kita. Itu dia. Nah, mulai alasan kita perlu belajar sirah nabawiyah. Nah, niki Bapak sekalian niki nguatkan yang pertama tadi, yang membuka tadi. Dulu sebagian sahabat dan tabi'in, sahabat kecil dan tabi'in niku ngendika napa? Mereka niku mengatakan ulimna bil maghazi kama ulimna bisuwarin minal Qur'anil Karim. Dhisik niku kula kalih kanca-kanca kula niku le sinau sirah niku kaya dene le sinau Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Karena dia sepaket gitu. Dia tidak akan merasakan emosinya Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas kalau nggak tahu sirah nabawiyah. Jadi dulu yang ngajari sirah niku le kenceng, le tenanan, le jeru niku nggih kadose sinau surat-surat wonten Al-Qur'an. Itu dia. Nah, Bapak sekalian itu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan aku ya wis tahu sinau sirah, kapan dhisik zamane TPA nggih. Niku sae tapi ampun nganggep sirah namung cekap semonten. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini ya kajian sirah itu terus berkembang sampai ada ahli-ahli di bidang tersebut. Ada banyak profesor-profesor di kampus-kampus Islam ternama yang spesialisasinya itu di dalam bidang sirah nabawiyah. Hanya di Indonesia dereng enten. Dan
kampus-kampus dunia itu banyak yang punya pusat studi sirah. Di Gontor itu ada satu gedung khusus gede, niku namanya Center for Sirah Studies. Pusat kajian sirah niku isine kitab sirah niku rame ngatusan ewonan jilid niku. Kula mawon Bapak Ibu sekalian duwe buku sirah niku luwih saking 100. Terus jenengan mboten sak takon diwaca mboten Mas? Nggih mboten diwaca kabeh. Ming niku untuk menguji silang. Misalkan nemu informasi teng mriki, sik kudune ning kene ono. Oh, cek. Nggih mboten ketara ampuh nggih. Minggu sasok fungsine nggih enten fungsi sekundere nggo meden-medeni ibu kalau duwe sirah akeh. Tetapi Bapak sekalian, itu dia begitu ya. Jadi dia ilmu yang penting. Penting ditinjau dari satu, dia berhubungan dengan iman kita, dialah yang mengandung emosi dari Quran dan hadis kita, dan yang kedua itu mengkajian ilmiah. Hanya kemudian meskipun ilmiah ya ora kudu le sinau dadi metenteng mboten alon-alon. Ada banyak. Apalagi kalau saya tuh sempat dulu tuh dapat ustadz itu kalau ngajar sirah itu ya kami nangis itu. Dan saya sempat tercengang ketika ngajar sirah di kelas di PUTM itu ada anak tuh sampai ceritakan tuh nangis itu. Berarti anak ini berhasil memaknai betul apa yang terjadi pada diri Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia. Nah itu alasannya. Adapun yang berkaitan dengan tujuan sinau sirah niku apa? Kuatah sangat. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahkan ya kalau Imam Ibnu Hazm itu mengatakan apa? Nek wong niku sinau sirah tenanan sak komplit ya niku padha wae sinau Islam saking A sampai Z. Jadi kalau orang mau belajar Islam tanpa dipilah-pilah jadi mata pelajaran yang bermacam-macam, tapi tentu dengan penyajian yang komplit ya, itu padha karo sinau kabeh perkara Islam. Nggih akidah, nggih akhlak, nggih ibadah, nggih muamalah dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar sirah niku sesuai kebutuhan nek pengen nangkep Islam sak komplit-komplitnya nggih dadi. Terus nggih rujukane mboten mungkin nganggo sirah sing ukurane ming 100 halaman, 200 halaman, nggih mboten mungkin. Karena sirah niku sing kandele ngantek 20 jilid, 30 jilid nggih enten. Nek sing kandele namung 2 halaman folio nggih enten. Nggih sesuai kebutuhannya. Kalau mau dapat Islam utuh ya baca sirah yang komplit. Tapi kalau mau dapat gambaran paling dasar tentang Kanjeng Nabi, nama istri, nama anak, perjalanan hidup, pokok-pokok peristiwa, nggih saged. Itu dia. Tapi asalnya kalau belajar sirah nabawiyah kita bisa belajar berbagai perkara Islam. Yang kedua didetilkan nggih belajar akidah. Akidah itu bukan sekedar teori nggih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ada sebagian saudara muslim kita yang ngajar akidah secara tertib, teratur, jadi teori yang disiplin. Nah niku sae. Tapi akidah niku beda kalian sing jenenge ilmu akidah. Ilmu akidah niku sing dipelajari, nek akidah niku sesuatu yang menancap dalam hati kita, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita sampai perbuatan-perbuatan dan tindakan kita. Nah, hari ini sebetulnya kita tuh dapat materi akidah yang muahal tapi gratisan. Tinggal mau memperhatikan atau tidak, yaitu nopo kita memperhatikan hidupnya orang-orang Gaza. Sekarang orang Gaza punya apa? Hanya punya satu, Allah. Mana bisa bayangkan nek kade niku sakniki kahanane kaya Gaza, mungkin mung do judeg ora mung judeg wah trimo mati. Mereka tetap belajar, mereka tetap bertahan, dia tentu yang sampai menangis habis-habisan ya ada, tapi yang tetap tegar dan tersenyum banyak itu sesuatu yang menakjubkan. Kita diajari ya tentang sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita melalui peristiwa. Nah di sirah kita juga begitu, kita belajar akidah. Ilmu akidahnya mungkin nggak banyak, tapi akidah sebagai pegangan yang menenteramkan jiwa dan menjadi kekuatan untuk melawan kezaliman dan kekufuran ya di sirah nabawiyah itu. Yang ketiga di sirah kita bisa belajar apa? Tujuannya bisa dapat apa? Dapat pelajaran akhlak. Ya, pelajaran akhlak itu kita temukan, dan akhlak itu nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian tolong digarisbawahi nggih. Ade kadang-kadang sebagai orang timur, khususnya orang Jawa,
itu salah di dalam memahami akhlak. Kita itu menganggap akhlak niku padha karo sopan santun. Dadi ini napa seneng karo wong sopan santun ra ketak ngapusi. Nggih napa nggih? Nggih. Kita tuh nggak apa-apa ditipu, yang penting sopan itu ya. Itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, sopan santun itu hanya bagian kecil dari akhlak. Bahkan sopan santun itu hanyalah pemanisnya saja, topping makanannya saja. Tetapi inti akhlak niku napa? Lelakon bener. Makanya banyak perkara akhlak itu sebetulnya tidak menyenangkan hati. Nah kalau kita ukuran akhlak itu adalah menyenangkan hati, repot. Niku mau loh, rapopo ngapusi sing penting sopan ya. Padahal Nabi yang mengajarkan apa? Kulil haqqo walau kana murron, sampai no sing bener kuwi senajan pahit. Pahit niku napa? Kadang le ngomong niku sing pahit. Ra tega nglarani atine wong liya senajan kuwi bener. Sementara biasanya nek wong niku dikandani sing bener, nggih, napa mulih duwe kuwasa, mbuh niku mesti lara ati. Nggih napa nggih? Nggih, pun tak percaya bae. Karena itulah kenyataannya. Kita itu luwih kerep nuruti hawa nafsu tinambang nuruti apa sing bener. Padahal dadi wong Islam niku sing paling abot niku napa? Atine ade niku kudu dibiasake nelateni sing bener. Aja nganti luwih seneng sing ra bener senajan kuwi nyaman. Karena memang akal itu hubungannya dengan yang benar. Sementara perasaan itu hubungannya kalian hawa nafsu. Jadi kalau perasaan kita nggak cocok, akal kita lah yang harus membimbing agar dia itu menerima yang benar senajan kuwi niku pahit. Sebaliknya meskipun niku nyeneng kene nggak benar ya tetap kudu ditolak. Akhlak itu sebenarnya tentang itu, dan itu yang paling berat Bapak sekalian. Hawa nafsu niku ampun dianggap hal-hal sing perkara gede nggih. Nggih mungkin nyun sewu ada sebagian pejabat karena ditekan oleh militer atau oleh pengusaha besar kemudian dia nyimpang. Niku nggih perkara hawa nafsu terus sing gede-gede. Tapi mboten sah sing gede-gede lah. Perkara hawa nafsu sing cilik-cilik niku simpel mawon. Seneng ra seneng. Kalau hidup kita itu masih dituntun suka tidak suka, seneng po sengit, itu berarti isih nuruti hawa nafsu. Sementara sing jenenge perkara bener niku ya nek seneng dilakoni, ra seneng kudu tetep dilakoni. Sementara sing salah mbok meski kita niku seneng, nek niku mboten oleh nggih mboten oleh dilakoni. Nah, kita belajar akhlak. Makanya Bapak sekalian, kalau kita belajar akhlak dari Sirah Nabawiyah, gak ada pelajaran, gak ada bahasan sopan santun. Jelas, gak ada. Bahkan sopan santunnya Kanjeng Nabi niku napa? Ketika dia dengar ada orang menghina Nabi, nggih simpel, Kanjeng Nabi parang kula beleh. Malah kados niku. Bukan karena Umar ngawur, bukan. Karena saking dia menghormati yang benar. Dia sangat tidak terima ketika ada orang itu secara sengaja itu ngelangkahi yang benar. Untung Nabi bilang, ya ojo. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, di antara perang yang paling mempengaruhi sejarah Islam itu adalah perang Badar. Perang Badar itu di Quran disebut sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari pembeda yang memisahkan dua kubu hak dan kubu batil. Ngertos mboten sing dihadapi para sahabat niku sinten? Enten sing ngadepi bapakne, enten sing ngadepi anake, ana sing ngadepi pakdene, ana sing ngadepi sedulure dhewe. Itu sampai segitu. Kenapa? Mereka tahu mereka ada di kubu yang benar, mereka selalu mengalah tapi kemudian selalu ditekan. Ketika Allah berikan perintah untuk menghadapi, mereka sudah siap. Akhlak itu seperti itu. Tapi apa kemudian ketika mereka perang itu mereka membunuh orang dengan sukacita? Enggak ada yang senang. Ya, sahabat ada yang kemudian terpaksa harus mengakhiri hidup bapaknya, nangis. Tapi itulah yang harus terjadi. Kenapa? Dia dikejar-kejar bapaknya. Kalau dia tidak mengakhiri bapaknya, ya dialah yang akan habis. Itu dia. Dan cermati kalau orang Islam itu perang,
Ya sekurang-kurangnya yang diajarkan Nabi nggih rakit akbar niku wong Islame nggih do celelekan ngoten nggih. Kanjeng Nabi niku nek perang uangnya mesti luwih sethithik, lawane mesti luwih akeh dan mesti kalau menang itu korbannya sedikit. Perang Badar 300 lawan 1000, perang Uhud 1000 lawan 3000. Bahkan ada perang itu yang sekitar 8.000 10.000 orang lawannya sampai 100.000 orang. Mesti luwih sethithik. Berarti kekuatan seorang muslim itu besar dan lebih penting lagi napa? Karena dia punya kekuatan besar, dia menciptakan resiko yang minimalis. Tapi kalau kita kekuatannya kecil, daya rusaknya pasti lebih besar. Contoh paling gampang, nek kira-kira niki cah cilik loro niki gelut ngoten nggih, kira-kira nek le teman-teman marem mboten? Marem. Tapi coba nek sing cah cilik ngadepi kula, kira-kira kula saged mboten menghentikan dia tanpa menyakiti? Bisa, karena kekuatan saya lebih besar. Lan ade niku mboten kados wong Zionis biadab Israel laknatullah nika duwe senjata tor sing diincer lanang anak-anak, wong tua kalian wong wedok. Niku laknat tenan niku. Nah, sebenarnya Nabi kita dalam perang sekalipun akhlaknya itu mengagumkan. Dan bahkan ada sampai perang itu Nabi itu melarang apa? Mbabati wit-witan tanpa alasan itu mboten parang loh. Anda bisa bayangkan kalau orang gawean toh wit-witan, tapi karena itulah. Dan Bapak Ibu sekalian, andai kan sekarang kita punya kekuatan yang besar untuk menghancurkan Israel, tidak mungkin kita melakukan hal yang sama. Ya. Seperti Israel itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau sampai kita cenanangan saat ini membombardir wong Israel kaya carane wong Israel mateni wong Islam, niku mungkin urusannya bukan urusan kalian dunia, urusannya kalian Gusti Allah. Nah itu masalahnya. Karena perkaranya itu Nabi mengajari kita, transaksi kita yang paling utama adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belajar sirah niku tujuannya napa meleh? Belajar Quran. Bapak Ibu sekalian, Al-Falaq An-Nas niku suratnya kenging napa diturunkan. Karena Nabi itu pernah disihir, jangan dianggap bahwa musuhnya Nabi niku nyun Bapak Ibu sekalian, yang disebut orang kafir Quraisy niku jangan dianggap tampilannya niku kaya preman, mboten. Sing wong pinter sak pinter-pintere jenenge Abu Jahal. Sing wong sugih mblegedu jenenge Umayyah bin Khalaf. Sing wong tua yang sangat dihormati tur jahat jenenge Abu Lahab. Nggih sing penyihir nggih enten, sing penjahat nggih enten. Jangan dianggap orang kafir itu kemudian tampilannya itu jelek-jelek. Enggak, bahkan bisa jadi kaum muslimin itu yang miskin compang-camping kaya jan wong merana sementara musuhnya necis, klambine apik, duwite akeh, tur kafir, betul beriman marang Gusti Allah. Nah, termasuk musuhnya Nabi itu ya dukun. Mereka melemparkan sihirnya, gampangnya bandemi santet Kanjeng Nabi niku nggih mboten pisan pindho. Surat Al-Falaq An-Nas itu salah satu surat yang digunakan, yang diturunkan Allah untuk melindungi Kanjeng Nabi dari pengaruh sihir. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas napa kejadiane? Al-Ikhlas itu kan jawabane Gusti Allah suatu ketika wong Quraisy niku mara karangan tengene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, siflana rabbaka. Ya pitakonane rak celekan to niku. Muhammad, Tuhanmu kok ngopo bentukane iki? Niku lek jawab rak nggih ngeluh to niku jawab yo angel ra dijawab yo radong. Sing jawab sinten Gusti Allah. Makanya Gusti Allah paling pangandikan apa? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allahu ahad, Allah itu satu-satunya, berarti ora iso ana padanane. Allahus samad, kabeh sing ana teng donya niki niku namung makhluke Gusti Allah. Ak dhewe sing butuh marang Gusti Allah, dudu Gusti Allah sing butuh marang awake dhewe. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bapak Ibu sekalian, dulu orang Quraisy niku nek duwe berhala ditata ngono dibanding-bandingke, disanding-sandingke kaya lagu to niku. Niku dibanding-bandingke sing iki luwih gedhe, iki luwih cilik. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Dan berhala itu di zaman Nabi Muhammad itu menjadi bisnis besar Bapak Ibu sekalian. Bisnis besar itu. Nanti ana sing iso gawe berhala ukurane gedhe. Aku tak tuku berhala ukuran piro? Ukuran sak galon. Nah niku mah wedang napa-napa niku.
ada yang ukuran portable gitu kayak perlu ukurannya sak botol wedang gitu. Tapi itu bisnis besar Pak sekarang. Makanya banyak orang, dan di antara sebab kenapa orang-orang Quraisy itu tidak mau masuk Islam itu karena mengganggu bisnis mereka. Berhala bisnis besar, perbudakan bisnis besar, riba. Bapak Ibu sekalian, wong Quraisy niku menjadikan riba itu sebagai bisnis utama. Bahkan jual beli yang sama-sama adil itu mereka nggak kenal. Ketika dibilang, mbok kowe iki aja nglakoni riba, kowe iki nglarani wong, kowe iki njukuk hartane wong sing ora hak, malah ngomong pripun? Innamal bai'u mislur riba. Kalau kita tahu logika, belajar ilmu logika, kalimatnya itu udah salah. Nek dikandani mbok kowe iki aja nglakoni riba, mesti le ngomong ngoten. Innamar riba mislul bai', kudune ngoten. Tapi kok dadi kalimatnya innamal bai'u mislur riba. Berarti napa? Riba niku merupakan aktivitas utama mereka. Sampai-sampai karena mereka terbiasa dengan yang haram, sing halal itu malah aneh. Itu sampai segitunya gitu. Nah, kita paham Quran itu dari sirah nabawiyah. Termasuk kita paham hadis dari sirah nabawiyah. Misalkan ada cerita tentang nopo? Walimah, hadis tentang walimah niku kelingan ceritanya mboten. Aulim walau bisyatin. Lambok yo gawe pesta raketang wedhus siji ngoten nggih. Niku ceritanya pripun? Ceritanya itu Abdurrahman bin Auf niku hijrah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya wong hijrah utawi muhajir niku kata sing mboten ming ninggalke omah, niku meninggalkan aset yang sangat besar, tanah yang sangat luas, harta yang sangat banyak. Mereka tinggalkan begitu saja dan nantinya itu dirampok oleh orang-orang Quraisy. Makanya kemudian sebelum perang Badar, Kanjeng Nabi niku nek marani wong Quraisy niku teng dalan niku dindek dijukuk hartane itu ora diapa-apake. Kenapa? Karena secara etika nggak boleh ngambil harta orang yang ditinggal itu. Tapi orang Quraisy melanggar etika itu dan orang Islam mengambil kembali harta mereka. Nah, Abdurrahman bin Auf niku sugih blegedu, ditinggal kabeh, ora duwe napa-napa. Bar niku teng rika niku ketemu seorang Ansor, dipersaudarakan dengan seorang Ansor. Namanya siapa Mas? Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ya. Ngertos mboten Sa'ad bin Rabi niku sebagai wong Ansor. Wong Ansor niku sing mahir maring pitulung niku ngomong pripun? Ana agnan nasi fil Madinah. Aku wong sing paling sugih ning Madinah. Kemaki mboten niku. To nek ade mesti lek kemaki niku menggo nglarani atine wong liya. To nek Sa'ad bin Rabi niku niate mboten umuk nggih nglarani ati. Piyambak niku le umuk pripun? Ana agnan nasi fil Madinah. Aku wong paling sugih ning Madinah. Kowe pengen apa sebono tak kei. Aku tuh lemah sakmene jembare bagi loro, separuh nggo kowe, separuh nggo aku. Kurang apian apa niku? Bahkan yang paling menggelikan mungkin bagi ibu sekalian, bojoku loro sing siji tak pegat nikahono. Niku sing dadi bojone rak nesu-nesu niku. Tapi napa jarine Abdurrahman bin Auf simpel mawon, dullani alat thariq ila suq. Wis lah, mang dudono dalan ning pasar aku tak dagang insyaallah iso. Elet sesasi kok ya wis duwite nglumpuk. Bar niku mara teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula pun nikah. Kenapa? Berarti kan istrinya yang dahulu kan ditinggal. Karena masih dalam kekufuran kan. Nabi kula pun nikah. Lah kok cepet men. Lalu Nabi ngendika napa? Aulim walau bisyatin. Wis mang pesto rakyat tangguh wedhus siji. Jadi ada cerita. Kita jadi tahu sirah nabawiyah itu, tahu hadis itu ketika kita membaca sirah nabawiyah. Termasuk kalau mau lebih detail, kita belajar tentang keberanian, kita belajar tentang perdagangan di zaman Nabi. Bahkan kalau di sini ya sampai parfum aja dipelajari gitu ya, Masya Allah sekali. Kita belajar tentang peperangannya Nabi, kita belajar tentang bagaimana Nabi memperlakukan manusia. Jadi dia kadang-kadang kita karena saking semangatnya pada Islam, delok duwe tangga wong kafir niku pikirannya apa? Piye carane dijegal sliding dantemi. Nggih napa nggih? Padahal Nabi enggak gitu. Nabi itu ketemu orang kafir apian. Bahkan sebagian sahabat Nabi itu kalau dimarahi sing nyeneni jon nglarani tenan, Senin-seneni, Selasa seneni, Rebu seneni, bendira Senin lah nek perlu. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu sudah siap dimarahi, tapi kalau sama orang-orang yang gini ini belum siap, Nabi malah apian. Kalau kita masih menganggap bahwa tetangga kita yang kafir biasanya sikat singkir kewe, itu berarti bukan akhlaknya Nabi.
Nabi itu ngajari kita piye carane wong iki oleh petunjuk, oleh hidayah. Minimal nek dhek kafir ora musuh wong Islam. Minimal nek dhek kafir iso dadi bolone wong Islam. Sing belani Kanjeng Nabi nganti diboikot iku wong Islam apa wong kafir? Kafir. Orang kafir. Yang diboikot bersama Nabi, keluarga besar Nabi itu banyak yang belum Islam. Jadi kita tidak boleh mau orang kafir itu harus enggak. Tujuan utama Islam kita itu agar orang itu ikut berbahagia dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bukan malah senang wong lebu neraka. Ada seorang pemuda di Mesir ya, itu diskusi dengan Syekh Muhammad Hasan. Kebetulan di Mesir itu beberapa kelompok niku jan mboten namung disebut teroris, nek teng Indonesia niku enten kelompok pikirannya aneh-aneh, bar niku digawe macam-macam dadi cerita terorisme. Niku kathah karangan. Nek teng Mesir niku nggih kedaden wong pengen ngebom tenan, golek bom tenan niku. Tapi kemudian ketika berdiskusi dengan Syekh Muhammad Hasan bertanya, "Kowe arep ngebom?" "Nggih, kula ajeng ngebom." "Njuk nek kowe kuwi ngebom, sing mbok bom wong Islam apa wong kafir?" "Nggih, wong kafir." "Terus nek kowe ngebom wong kafir, kira-kira njuk wong kafire nggih mlebu neraka?" "Oke, nek wong kafir mlebu neraka kira-kira sing seneng Kanjeng Nabi apa setan?" "Nggih setan." "Lah kuwi sakjane ngewangi setan mau ngewangi Kanjeng Nabi." Ora ngeluh niku. Oh ya. Kita itu berislam, itu berbahagia. Kita ingin orang itu turut berbahagia. Perang-perangnya Nabi itu bukan tentang orang melampiaskan kemarahan dan kebencian. Perang itu adalah, makanya ini beratnya bahasan perang dalam Islam itu apa? Itulah akhlak tertinggi yang dimunculkan orang beriman ketika kebenaran itu ditindas di hadapan kekuasaan yang zalim. Itu beratnya tuh, logikanya tuh nek rung tekan angel gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah itu. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu sekalian. Nah, belajar sirah itu sebenarnya nggak enten urutannya. Ini ada urutannya. Urutan yang paling gampang itu belajar sirah itu ya kita tahu urutan peristiwa pun niku mawon, enteng-entengan mawon. Tapi kalau mau naik lebih tinggi ya di tahap pertama ini namanya kronologi. Kronologi itu artinya adalah ngerti urutan. Ojo nganti peristiwa Mekah kalian Madinah niku kijol-kijolan. Oh iki peristiwa Mekah, iki peristiwa Madinah. Yang lebih tinggi di tahap ini tahu lebih detail, lebih detail lagi, lebih detail, lebih baik. Apalagi kita baca sirah tahu cerita cintanya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang muda-muda ini sing rung duwe bojo sapa? Ya sing cilik-cilik deh. Soalnya yang belum, yang masih muda kayak gak ada nih. Nah, misalnya ana wong aku lho, kan enten sing nglokro ngono. Lapo kowe lho, aku lho ngelamar wong wadon kok ditolak. Halah ming rupamu Kanjeng Nabi wis tau ditolak ming kowe. Ngertos mboten Nabi Muhammad iku nate nglamar wong wedok ditolak. Tur Kanjeng Nabi lho coba bayangke. Nek ming awake dhewe nggih wangun to ditolak. Nek wong wedok kaya napa lho sing mari nolak Kanjeng Nabi ra gaya tenan to niku. Bayangkan, ada satu hadis dhaif itu mengatakan Nabi itu sebelum menikah dengan Khadijah itu melamar namanya Ummu Hani. Ini hadisnya dhaif, sebagian ulama tidak terima. Tapi kalau ini kita jadikan satu peristiwa terhubung, terpahami gitu. Nabi ngelamar Ummu Hani. Kalih bapaknya ditolak coba. Pripun? Ngerti mboten bapaknya Ummu Hani sinten? Parani mawon pripun? Jenenge niku Abu Thalib. Nah, ngrumangsane kan Nabi niku Muhammad dereng dadi nabi nggih zaman semonten, kaya anake dhewe lho mosok dinikahi karo anake dhewe. Sakno to. Benjing Kanjeng Nabi Fathu Makkah umur swidak pas niku marani Ummu Hani mulih ngelamar Ummu Hani coba. Janda anake akeh dilamar Kanjeng Nabi. Jawabane pripun? Aku ra iso nampani kowe kapian kanggo aku. Waduh. Apa ora marai ngeluh niku? Tapi ketika kita membaca kronologi secara lebih detail, ada banyak bagian, oh ternyata ada kemarahan di sini, ada kekecewaan di sini, ada kerinduan di sini, ada kecintaan di sini. Detail. Dan di tahap ini yang paling angel adalah belajar sirah ming sinau hadis sing soheh tok. Wah, niku ngeluh niku. Wah, iku peristiwane kok melompat-melompat piye iki? Karena hanya menggunakan hadis sahih. Makanya di sini kita belajar, Bapak Ibu sekalian, kalau belajar sirah niku di awal-awal tuh hadis-hadis yang dhaif itu dimasukkan. Karena kalau nggak dimasukkan, kita kehilangan cerita, kehilangan urutan peristiwa.
Tapi kalau sudah mapan pun ketoto atine pun siap baru baca oh sing iki sahih nek iki dhaif. Contoh paling gampang tentang hadis dhaif. Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi niku nikah kalian Khadijah, Sayyidah Khadijah. Khadijah niku yuswane pinten? Ora ngerti aku ora moro pas acara walimah nggih mboten enten sing taklet niku. Yuswane pinten? Yang Usianya terkenal itu 40. Yang terkenal 40. Ya. Tapi hadisnya sumbernya Dhaif. itu dhaif sekali. Tapi ternyata ada yang dhaif lebih ringan kedhaifannya, menyebutkan bahwa beliau Khadijah menikah dengan Kanjeng Nabi yuswa 28. Nah, kalau kita menggunakan metode ilmiah sekalian dipakai, ketahuan bahwa yang lebih masuk akal Khadijah itu menikah usia 28. Kenapa? Karena setelah beliau dinikahi, beliau punya anak sampai 6 orang. Karena kalau Khadijah beliau menikah usia 40, dua anak 6 nopo mboten rekoso. Arak ngelu to niku le ngelahiran teng bidan pundi, le sesar teng pundi. Lah malah angel to niku. Tapi kalau usianya 28 punya 6 anak, asumsinya per anak itu beda 2 tahun, maka Qasim lahir usia 3 ketika Khadijah 30. Lalu katakan selanjutnya Zainab dulu ya, 32 misalkan. Kemudian Ruqayyah 34, Ummu Kulsum 36, Fatimah 38 ya. Lalu asumsikan anak laki Nabi yang paling kecil yang sedo juga Abdullah ya, usia 40 pas. Tapi nek usia 40 beda setahun, berarti lek lahir umur 41, 42, 43, 44, 45, 46 kuwi lahiran po ya-oyaan iku coba. Mah angel to niku. Nah, itu contoh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau mau dapat sirah yang lebih dalam lagi namanya fikih sirah. Fikih itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya maknanya bukan hukum nggih. Fikih itu sebetulnya maknanya adalah pemahaman yang mendalam. Dulu ilmu yang pertama kali ada di dunia Islam itu namanya fikih. Bahasannya apa? Ada bahasan akidah, ada bahasan ibadah, ada bahasan muamalah, ada bahasan akhlak. Kemudian dipecah-pecah. Fikih yang bahas tentang akidah namanya fikih akbar. Fikih yang bahas tentang akhlak dan tasawuf namanya fikhul qulub, fikih hati. Nah, jadi fikih sirah itu bukan bahasan hukum, tetapi bagaimana memahami sirah sampai detil dan kita bisa mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya. Di ujung perjalanan sirah itu malah sebetulnya menjadi sangat sederhana, tetapi kalau tidak melewati 2 perjalanan sebelumnya rawan membuat kesimpulan secara semena-mena. Banyak uang lelakone aneh-aneh, lha dhisik kan zaman Kanjeng Nabi ngono, le memahami ya ora ngono. Jadi peristiwanya sama tapi yang memahami beda karena dia tidak melewati tahap-tahap yang lebih awal. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, intinya kalau Mas kok nyampe materi kok kedawan toh, nggih ngapunten. Nek goleki intine simpel mawon Bapak Ibu sekalian, kita butuh untuk mengenali orang yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan dan akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutupnya adalah Nabi pernah didatangi Umar bin Khattab. Kok ini mau penutup ya rampung-rampung ya wis rampung. Didatangi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngendika, "Wahai Nabi, panjenengan iku wong sing paling kula tresnani luweh bangane sinten mawon kecuali kecuali kula piyambak lan keluarga kula." Napa ketika di Kanjeng Nabi? Ya ora iso ngono. Maka kemudian Umar merevisi kalimatnya, Kanjeng Nabi panjenengan wong sing paling tresnani luweh tinimbang sapa wae bahkan keluarga kula kecuali kula piyambak. Ya ora iso. Akhirnya Umar sadar, oh enggak bisa. Makanya Umar kemudian mengatakan, "Wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan apapun, bahkan diriku dan keluargaku." Makanya kita menemukan hadis yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kalian tidak sempurna imannya sampai aku lebih dia cintai
dibandingkan bapaknya, ibunya, saudaranya, istrinya, suaminya, anaknya, temannya, teman dari anaknya, anak dari temannya, dan sebagainya. Nggak bisa. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita punya anak, kita tanya, "Lendo, sapa wong sing paling mbok tresnani?" Lalu kemudian jawabnya template. Bapak Ibu sing kula paling tresnani, ya mboten salah. Tapi kita perlu melatih anak-anak kita untuk punya kesadaran apa? Bahwa cintanya pada Nabi harus lebih besar dibandingkan cintanya kepada bapak ibunya. Bapak ibunya yang ngasih makan dia di dunia, tapi Nabilah yang menunjukkan jalannya keselamatan ke akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah kita sudah disampaikan oleh Gurunda Ustaz Anton tentang 3 bab latar belakang belajar sirah nabawiyah, kemudian tujuan belajar sirah, dan tahapan belajar sirah. Ini tapi ditutup dengan kalimat yang sangat indah bahwa mencintai Rasulullah itu harus lebih dari apapun. Jadi suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa itu iman?" Nah, iman itu apa? Nama Bu iman, Bu? Percaya. Terus apa mulai? Nama Pak? Iman apa iman? Yakin. Kan gitu ya, percaya dan yakin. Tapi kadang definisi iman ini Pak, Bu, kalau cuma diartikan dengan bahasa Indonesia yang itu percaya, kalau tanglet Bu, Abu Lahab. Perso nggih, Abu Lahab. Kenalan teng Ibu. Surat Al-Lahab. Abu Lahab niku percaya mboten adanya Allah. Percaya. Lah wong Ka'bah itu di depan rumahnya. Ibaratnya mentahun haji sakit. Tapi kalau iman diartikan hanya kata percaya, kira-kira Abu Lahab niku beriman betul kepada Allah. Ini yang kemudian kata iman, Nabi menjelaskan, iman adalah ketika engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Lah niku Abu Lahab boten punya itu. Kalau hanya maknanya percaya Allah itu ada. Bahkan orang kafir nek tangleti sing nyiptake kowe sapa? Mereka jawab, Allah. Hanya saja Tuhan mereka, bagi mereka itu enggak cuma Allah. Ya tadi ada berhala-berhala sing burine wonten bab arto. Sehingga nanti Hasanul Basri mengatakan setiap zaman ada berhalanya. Dan berhala di zaman beliau, saat itu beliau adalah tabi'in itu berarti generasi yang belajar kepada para sahabat. Niku ngendikan berhala hari ini adalah dinar dan dirham. Artinya orang itu kalau ukuran kebahagiaannya tergantung rekening, nah ini masalah. Karena di mata Allah yang mulia itu adalah tergantung ketakwaannya, bukan tergantung rekeningnya. Kan nggak adil rasanya, betul nggih? Kalau sing dipandang apik itu hanya urusan duit, wah kalah. Jadi makanya tadi indah ketika kemudian ditutup dengan kalimat bahwa kalau benar kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya lebih kita cintai ketimbang anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Nah ini wonten pertanyaan saya Bu. Sing saged jawab dapat hadiah, insya Allah. Ini di Sajadah Fair ini ada beberapa buku yang ini di antara buku yang disediakan di sini untuk buku Sirah Nabawiyah. Salah satunya buku yang hijau ini judul bukunya Raudhatul Anwar. Penulisnya Syekh Safi Rahman Mubarakpuri. Beliau penulis buku sirah paling terkenal di Indonesia ini judulnya Ar-Rahiqul Mahtum. Sing saat ini lagi populer ya di berbagai penerbit. Berapa tadi? 15 ya. 15 penerbit mencetak buku Ar-Rahiqul Mahtum. Penulisnya namanya Safi Rahman Mubarakpuri. Syekh Safi Rahman ini bikin buku lagi yang lebih ringkas, lebih gampang, bahasanya pun lebih mudah untuk difahami. Itu bukunya ada di depan kita ini yang warna hijau ini. Di sini ada ini. Monggo nanti kalau berkenan menjadi oleh-oleh, ini buku sirah yang kalau saya pribadi merekomendasikan buku Raudhatul Anwar ini. Dan santri-santri kami juga
yang kami ngajar di kelasnya, kami sarankan punya buku ini sebagai awalan bentuk bukti cinta kita kepada Rasul. Jadi jangan sampai nanti buku novel akeh banget, buku sirah nggak ada di rak buku kita. Ini jangan sampai, karena jangan sampai anak-anak kita justru dengan Rasul nggak kenal, tapi dengan Spiderman kenal. Iya kan? Mau dicopot laba-laba iso penekan, penak, dandan gendeng gampang. Lalu kita bentino dicopot nyamuk, buatan dados nyamuk men. Artinya anak-anak disuguhkan cerita-cerita fiktif, tapi pada Rasul kita jadi nggak kenal. Maka itu tugas kita sebagai orang tua, ayo kenalkan sirah nabawiyah untuk anak-anak kita. Nah ini pertanyaannya Bu. Nek anak kita kan kita kenal gitu, kenal. Sekarang sinten putra ne Rasul Bu. Oh sudah disebutkan guru kita. Yang monggo yang boleh ada. Sekaligus ini buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum pembukaan sesi tanya jawab, kami tanya dulu Ustaz. Kami tanyakan dulu. Monggo. Boleh angkat tangan jawab siapa anak-anaknya Rasulullah. Santri boleh, tapi kita prioritaskan ibu-ibu dulu. Karena mayoritas ini ibu-ibu mayoritas di sini. Bapak Ibu boleh, Bapak Ibu boleh. Ada? Karena nanti kalau kita pelajari keluarga Rasul, itu kita akan tahu Rasul bagaimana memperlakukan anak-anaknya, sampai Rasul cara memperlakukan kepada mantu. Nah, mantune Rasul itu wonten sing sempat kafir. Perang Badar tadi itu, Rasul itu perang lawan mantune dhewe. Wah itu, ini bukan berarti kemudian berarti oleh ton duwe mantu kafir, mboten. Itu tadi makanya harus belajar hadis tadi ya Ustaz ya. Ini Rasul ya tahu duwe mantu kafir, wis rapopo kafir yang penting sugih gitu. Nah, bukan itu. Karena itu sekali lagi ada proses syariat pada saat itu. Nah ini sinten? 6 anak Rasul dari Khadijah. 7 boleh, 7 boleh. Ibu, ye. Ye, yang pertama. Qasim, betul. Abi Kalsum, Fatimah. Satu lagi Bu. Rokayah. Ulangi Bu, ulangi. 1. Qasim. Satu lagi, kurang satu lagi. Satu lagi. Ibu. Diulang Bu, diulang, 7 diulang. Segera Bu, segera. Coba Ibu 7 diulang Bu. Kurang 1. Ibu coba diulang lagi. Oke. 1. Qasim. Abdullah. Ruqayyah. Oke. Terus satu lagi. Ibu tadi sudah sempat. Nah, itu Bu, ditulis Bu, tambahin. Oke, Ibu nanti Ibu engkang agemanipun ijem, insyaallah nanti kita siapkan hadiah untuk Ibu. Oke. Ya, monggo, ada yang mau bertanya? Boleh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang sirah bahwa putri Rasulullah bernama Zainab itu kan menikah dengan Abdul As. Pada saat itu kan Abdul As itu masih kafir, sedangkan kan Muslimah dari menikah dengan lelaki kafir. Waalaikumsalam. Pancingannya masuk, monggo. Pancingannya masuk. Oke, saya cek. Ya, saya ulang pertanyaannya dari Ustaz Reza bahwa dulu Rasul itu punya putri namanya Zainab.
Lah kok saged perang dengan mantune dhewe, berarti mantune kafir. Nah, ini padahal muslimah kan nggak boleh menikah dengan lelaki kafir. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Monggo Ustaz Anton. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama Zainab itu menikah dengan dengan Abul As itu di masa Muhammad SAW belum jadi nabi. Jadi maka ketika sudah menjadi nabi dan Zainab beriman sementara Abul As itu belum beriman, itu berbeda status hukumnya dengan ketika Zainab beriman, Abul As kafir dan kemudian menikah setelah itu. Kemudian yang kedua, syariat tentang larangan menikahi orang kafir itu baru muncul belakangan. Itu yang kedua. Kemudian jadi yang pertama tadi menikahnya sebelum Muhammad SAW menjadi nabi, itu satu. Kemudian yang kedua adalah syariat tentang larangan menikah dengan orang kafir baru muncul belakangan itu. Kemudian yang ketiga adalah situasi keluarga yang di situ ada muslim dengan kafir itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, orang kafir itu kan sikapnya terhadap dakwah Nabi itu kan bermacam-macam. Ada yang kafirnya karena belum yakin. Ada yang tidak yakin tapi tidak memusuhi. Ada yang tidak yakin bahkan malah membantu Nabi. Nah, ada yang kemudian tidak memusuhi, ada yang memusuhi, ada yang tidak memusuhi tapi ketika diminta memusuhi dia terlibat. Nah, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Las itu baik-baik saja, tapi Abu Las kan belum beriman. Dan asalnya kan beriman kan tidak bisa dipaksakan. Beriman ya bagus, enggak ya diberikan waktu gitu. Nah, jadi tidak ada masalah antara Nabi Muhammad dengan Abu As. Hanya kemudian memang ketika Nabi hijrah, Nabi kan hijrah duluan. Anak-anak Nabi itu kan baru diupayakan belakangan. Adapun Zainab itu masih terikat dengan Abul As dan baru diupayakan hijrah kan belakangan juga kan setelah perjanjian politik itu. Nah, Abul As itu pun juga bukan orang yang secara sengaja sebetulnya berperang melawan Nabi. Tapi karena saat itu orang-orang Quraisy dibawa oleh Abu Jahal kan. Ceritanya kan sebetulnya kan perang Badar itu terjadi setelah Nabi Muhammad beberapa kali berupaya mengejar rombongan dagang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy merasa khawatir kalau harta mereka hilang. Nah, terakhir itu ada rombongan besar dipimpin oleh Abu Sufyan yang sudah memprediksi bahwa rombongan dagangnya akan dihentikan oleh Nabi. Lalu dia kemudian mengirimkan informan untuk dikirimkan pasukan melindungi rombongan dagang tersebut. Memang akhirnya kemudian rombongan dagang ini tidak tertangkap sebetulnya. Tapi kadung saat itu dari Mekah itu pasukan yang mau mengejar rombongan dagang tersebut, melindungi rombongan dagang tersebut itu besar sekali. Sampai dikatakan 3.000 orang sebetulnya. Nah, tapi ketika kemudian di Badar, ketika mereka melihat situasi realnya bahwa ternyata dagangan mereka aman, 2.000 orang itu milih mundur, tidak mau terlibat di dalam peperangan karena mereka merasa bahwa kepentingan ekonomi mereka aman kok, nggak ada masalah gitu. Nah, sementara Abu Jahal sebagai orang yang paling punya kepentingan, Abu Jahal ini kan situasinya kan secara usia dekat dengan Nabi, secara prestis dianggap sebagai sama-sama future leadernya Mekah lah saat itu. Lalu kemudian ada persaingan emosional juga antara keluarga besarnya dengan keluarga besar Nabi. Abu Jahal ini kan disebut Abu Jahal itu kan karena pintar kan sebetulnya. Dia paham betul, tapi karena dia tidak mau menerima konsekuensi sosial dari menjadi muslim, dia memilih untuk menjadi kafir dan melawan Nabi. Nah, dia yang paling berkepentingan membawa orang sebanyak-banyaknya untuk melawan Nabi gitu. Nah, Abul As masuk di situ. Makanya ketika kemudian Abul As berhasil ditangkap, saat itu ada kesepakatan di kalangan kaum muslimin untuk membebaskan tawanan, maka kemudian Nabi membayar. Ada beberapa versi sebetulnya, ada Nabi membayar, ada yang mengatakan itu menggunakan maharnya Zainab membayar dengan maharnya sendiri begitu. Tapi terlepas dari itu situasi yang memang tidak bisa dihindarkan. Dan yang kedua memang tidak ada persoalan antara Nabi Muhammad dengan mantunya. Ya dia kafir gitu, tapi bukan musuh yang memang sengaja melawan Nabi gitu. Nah, jadi ya seperti situasi orang zaman sekarang tiba-tiba dapat mantu kafir gitu aja.
Wallahu a'lam. Semoga terjawab nih. Boleh saya tambah Ustaz? No. Dari sisi Zainabnya. Jadi ini semoga ini bukan panduan dapat suami kafir, bukan. Sekali lagi bukan. Tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan lelaki yang bukan muslim, itu haram. Ini terjadi karena dulu Zainab itu dinikahkan dengan Abul As. Abul As ini ponaannya Khadijah. Dari terah yang sama, yaitu Bani Asad. Pedagang kaya raya, dalam artian ya sugih, belum gede banget tapi termasuk pedagang. Singkatnya, menikah itu sebelum Nabi menjadi Rasul. Lah pas Rasul menjadi Nabi, dapat wahyu, Zainab masuk Islam. Pikirnya Zainab, Abul As niku bakal mlebu Islam. Abul As pulang dari perdagangannya dari Syam, dengar kabar bahwa mertuane dadi Nabi. Abul As tanglet teng Zainab. Sudah dengar kabar? Zainab juga sudah. Lah kok malah takon? Kudu ini kan syahadat. Dari situ Zainab sudah tahu, Abul As kayaknya nggak mau masuk Islam. Waduh, itu posisi mereka itu kalau bicara cinta, Bu, niku saling sangat mencintai. Banget pakai de, gitu, banget de, gitu. Akhirnya berat bagi Zainab. Tapi Zainab punya harapan di sisi Allah, pokoknya aku tetap pengen suamiku masuk Islam. Dan proses itu panjang, Bu. Teng Mekah niku setelah Rasul 13 tahun berdakwah, Zainab itu tetap dalam kondisi berharap Abul As masuk Islam, tapi Abul As tidak masuk Islam. Sampai kemudian hijrah. Tadi yang disampaikan Ustaz Anton, hijrah. Hijrahnya Rasul, Rasul pun hijrah, Zainab terus ketinggalan teng Mekah. Kenapa? Karena dia masih dalam naungannya suaminya Abul As. Mbok yo cerai wae ya, ini yang jadi ada cinta yang mengikat di situ. Gak semudah itu, Bro, gitu. Sehingga akhirnya mereka harus serumah tapi kondisinya beda akidah. Makanya sekali lagi, ini bukan panduan bolehnya menikah beda agama. Ini kondisinya pada saat itu syariat sedang proses penyempurnaan. Walaupun kemudian sekarang sudah sempurna sehingga wanita tidak boleh menikah dengan lelaki kafir. Tapi kondisinya setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah ada perang Badar, wow. Provokatornya Abu Jahal itu. Abul As katut pada pasukannya Abu Jahal, pada pasukannya orang-orang kafir. Perang. Bayangkan, Bu, jadi Zainab di rumah, pripun? Bapakku perang lawan suamiku. Pengennya menang sing pundi, Bu? Menang kabeh. Remis berarti. Zainab itu orang beriman, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Berarti pengennya Muslim yang menang, tapi berakibat bisa suamiku mati dan masih kafir loh. Berarti nek mati kafir masuk neraka. Terus berharap kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah untuk suamiku. Terus berharap, terus berharap. Ternyata berperang, jebret, dengar kabar yang menang Muslim. Wah, bahagia. Terus kabar suamiku gimana? Datang orang ke rumah Zainab. Zainab, sudah dengar kabar perang Badar? Sudah. Siapa yang menang? Muslimin yang menang, bapakmu yang menang dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, Allah dipuji. Tapi gimana kabar suamiku? Suamimu ketangkep. Saat ini kita ditawanan di sana dan boleh dibebaskan, syaratnya bayar tebusan, bayar. Zainab gak kehabisan akal. Siapkan hartanya. Dikirimkan utusan itu harta untuk nebus suaminya. Karena Zainab masih berharap suaminya masuk Islam. Singkatnya sampai di Madinah, utusan ini nyerahkan. Ini dari Zainab, putri engkau ya Rasul. Sudah, pas dibuka, ternyata Zainab itu ngirim sebuah pesan. Pesannya bukan tulisan, pesannya dalam bentuk benda, yaitu kalung. Kalungnya sinten? Kalungnya Zainab. Tapi ini kalung bukan sembarang kalung, Bu. Ini kalung hadiah dari almarhumah Khadijah, ibunya. Yang dihadiahkan pada saat Zainab nikah dengan Abul As. Wah, ini Rasul melihat kalung itu nangis, Bu. Kayak mutan sinten? Khadijah. Zainab pinter. Dia kasih kalung itu.
Sampai kemudian Rasul mengatakan, apakah kalian ridho wahai para sahabatku membebaskan Abul As dan mengembalikan harta tebusan? Sahabat tahu Rasulnya sedih dan sahabat nggak ridho Rasulnya sedih. Maka mereka, nggak apa ya Rasul, Abul As bebas kemawon, sak kalungnya diwangsulke. Karena Rasul tahu itu ada memori di belakang kalung itu tentang Khadijah istrinya. Akhirnya Abul As dibebaskan, tapi nah ini metode mertua kepada mantu yang masih mantunya, walaupun nanti habis itu Rasul meminta pisah. Apa kata Rasul? Pas Abul As mau balik ke Mekah, dibisik, balik ke anakku. Abul As karena dia lebih mencintai dirinya, kan bukan beriman, maka dia mengatakan, iya, saya akan penuhi janji itu. Maka Abul As pulang ketemu sinten? Zainab yang nunggu di rumahnya, nunggu kabar berhari-hari. Akhirnya Abul As datang. Waktu datang, Zainab bahagia, suaminya masih selamat, berarti masih bisa, kemungkinan masuk Islam itu masih bisa. Tapi apa kata Abul As? Kemasi barangmu, bapakmu njaluk kowe balik. Nah, ini ulama berbeda pendapat apakah kemudian bercerai atau tidak, tapi yang lebih rajih adalah yang bercerai. Pisah. Pun niku tahun kedua, tahun ketiga, Zainab nggak mau nikah, Abul As juga nggak mau nikah. Ribut bu. Ini cinta beda akidah. Zainab tetap berharap Abul As mau masuk Islam, karena Abul As adalah ayah dari anak-anaknya dan juga sepupunya, kan ponakan Khadijah. Terus berharap. Tahun keempat lewat, tahun kelima lewat, tahun keenam. Abul As itu aktivitasnya tetap dagang, karena dia pedagang. Dan naik dagang niku ngelewati Madinah, naik ke Palestina bu, ke Syam. Pas balik ketangkep melih langganan nih bu. Ketangkep sinten? Ketangkep sahabat namanya Zaid bin Harithah. Dulu beliau ini adalah anak angkatnya Rasul, kakaknya Zainab, kakak angkat, tapi beda ayah, karena memang nasabnya berbeda. Singkatnya ketangkep, Abul As itu melayu, melarikan diri. Lokasi masih sekitar Madinah. Menurut ibu, di mana tempat paling aman buat Abul As? Di tempat sinten? Mantan istrinya. Melayu, cari tempat. Nah qadarullah ketemu sama Zainab. Dalu bu. Ini waktu wong lagi do tahajud. Tahu-tahu Abul As masuk rumahnya Zainab. Minta apa? Minta perlindungan. Aku dioyak-oyak masmu harus dipateni. Abul As juga Zainab kaget. Malam-malam gelap-gelap datang sosok. Tapi kenal ini, kayaknya kenal ini. Jebule Abul As minta perlindungan. Minta dilindungi. Baniku waktu subuh masuk. Nabi dan para sahabat itu sholat. Lah daleme Zainab kali masjid niku mboten tepi. Tidak jauh. Waktu lagi sholat subuh, pas at-tahiyat, Zainab berteriak dari kamarnya, dari rumahnya. Teriakannya adalah, aku melindungi Abul As. Rasul kemudian salam. Setelah salam Rasul balik badan menghadap para jamaah dan sahabatnya. Nabi mengatakan, apa kamu mendengar apa yang aku dengar? Para sahabat, itu putrimu Zainab. Nabi mengatakan, ada apa? Aku nggak tahu berita apapun. Nabi dikandani, ya Rasul, ini tadi Abul As ketangkep tapi melarikan diri. Saat ini hartanya kita simpan, kita sita, tapi Abul Asnya lari ke rumahnya Zainab, minta perlindungan dan Zainab melindunginya. Maka Rasul kemudian menemui mereka berdua. Nabi mengatakan, Zainab, Abul As adalah tamumu, tapi kau tak boleh menyentuhnya karena sudah haram. Sudah haram. Zainab paham, karena dia hanya mau melindungi Abul As. Ben ora dipateni. Kenapa? Kenapa bu? Karena Zainab masih berharap Abul As masuk Islam. Kemudian Rasul datang ke masjid lagi, diskusi dengan para sahabat. Apa pendapat kalian? Kalau kalian mau ambil hartanya, dibebaskan Abul As, sah, nggak masalah. Harta halal buat kalian, buat muslimin halal. Karena harta rampasan dalam perjalanan dagang kepada Quraisy, tadi sudah dijelaskan guru kita Ustaz Anton bahwa itu adalah diperbolehkan.
Tolong ini jangan jadikan dalil oleh ngerampok. Oke. Sekali lagi dengan belajar sirah kita jadi tahu bahwa sejarah itu ada musababnya. Ada ikatan yang di situ ada sesuatu yang perlu diperjelas. Singkatnya, sahabat tahu bahwa Rasul itu menghendakinya adalah membebaskan Abul As, atau Abul As mau masuk Islam nanti harta dikasih ke Abul As. Maka Abul As dipanggil, pertemukan. Kowe milih dia Abul As, masuk Islam, hartamu ini jadi milikmu, atau kamu tetap akan tidak Islam tapi harta tidak dikembalikan. Kata Abul As, bagaimana mungkin saya masuk Islam sementara harta saya itu bukan harta saya. Niku jebule hartane sinten? Niku hartane investor orang-orang Mekah, Bu. Jadi dia itu diamanahi gitu. Itu bukan harta saya masalahnya. Maka kemudian Zaid bin Harithah meridhokan hartanya dikembalikan ke Abul As. Wis ono mulih meneh ngono. Harta ini bawa lagi sana. Orang mlebu Islam searep ngono. Rasul ridho, semuanya ridho, Abul As balik ke Mekah. Pripun Zainab? Dia masih berharap, ya Allah, suamiku, ya Allah, suamiku. Sampai kemudian Abul As masuk ke Mekah. Niki barang tadi dikembalikan kepada pemiliknya. Iki barangnya soponya, si fulan kembalikan. Abul As kemudian bertanya, masih adakah barang kalian kepadaku? Apakah ada harta kalian di tanganku? Kata orang-orang Mekah, enggak ada. Semuanya sudah beres. Kamu orang yang amanah, wahai Abul As. Kata Abul As, oke, kalau begitu sudah beres semuanya, aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abul As masuk Islam. Terus beliau hijrah ke Mekah, ke Madinah. Oh, muslimin bahagia banget. Akhirnya Rasul pertemukan lagi dengan Zainab dan mereka dinikahkan lagi. Setelah setahun kejadian itu, Zainab meninggal. Wah. Belajar kepada Zainab. Dia punya harapan besar. Mungkin suami kita rotok angel, Ibu. Belajar pada Zainab yang tetap berharap kepada Allah. Tetap berharap kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, suami saya, ya Allah. Ya Allah, suami saya. Berikan dia hidayah, ya Allah. Berikan dia hidayah. Berarti pinten tahun Bu Zainab berdoa? Di Mekah 13 tahun. Anggaplah tadi masuk Islam di tahun ke-6 misalkan. Berarti pinten tahun? 19 tahun. Tidak pernah putus asa. Iman yang kuat itu membuat Zainab punya harapan hanya di sisi Allah. Kalau Allah berkehendak, pasti suami masuk Islam. Dan betul Allah berikan itu, maka kemudian Zainab mendapatkan anugerah yang luar biasa. Abul As masuk Islam. Dan setelah Abul As masuk Islam, diriwayatkan setahun atau maksimal 2 tahun setelah itu Zainab wafat. Seolah hidupnya Zainab itu dalam sekian belas tahun sisanya seolah-olah visinya hanya satu, yaitu mengislamkan Abul As. Seolah-olah. Masya Allah, ini kesabaran yang luar biasa. Wong suami kita kan suaminya muslim, Ibu ya. Insya Allah hidayah mudah, insya Allah ya. Ini semua kisah tadi itu kami dapatkan salah satunya dari kitab karya Aisyah Abdurrahman. Di bazar itu ada. Dan insya Allah buku itu yang menjadi hadiah buat ibu yang tadi menjawab anak-anak Rasul. Bukunya warna pink, nanti tinggal diambil di bazar. Mungkin kalau sing wae Bu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sudah memasuki jam 19.45 kurang 19.09.45. Apa niki nole koyo ongkos tunggal. Apa ben? Ngantuk Ibu ki. 9:09.45 sudah 2 menit lagi kita akan masuk di penutup. Kita mintakan kepada Ustaz Yuna, Ustaz Anton untuk memimpin doa. Mari kita tawadukkan hati kita di hadapan Allah. Kita berharap yang terbaik untuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul itu Masya Allah, tadi kami sampaikan lisan Nabi, anta ma'aman ahbabta, maka cintailah Rasul. Kalian akan dibersamakan dengan orang yang kalian cintai. Semoga dengan doa yang
yahdihim subulal salam. Allah ijabah untuk kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Tafadhol, asykurun Ustaz. Baik, saya tadi mengambil faedah banyak sekali dari sambil kisah itu. Dan mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liazwajina wa liabnaina wa liasatidatina wa litadamidatina wa liikhwanina wa liakhwatina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wal afwa inda al hisab wan najata minan nar wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa khasatan fi Filastin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin ala a'daihim ya Allah. Allahumma hdi a'daahum ya Allah. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa khasatan nahnu fi Indonesia ya Allah. Inna fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuka ya Allah wa amal alladhi yuballighuna hubbaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba rasulika ya Allah wa hubba baitihi ya Allah wa hubba ashabihi ya Allah wa hubba sunnatihi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal alladhi yuballighuna hubbaka ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fa nadillu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina habibina Muhammad. Jazakallahu khair.